Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat sekalian, kali ini kita akan mempelajari beberapa hal mengenai Google Classroom. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat tugas atau memasukkan materi di dalam Google Classroom. Di sini saya telah membuat dua akun, yaitu sebagai guru dan yang kedua sebagai siswa. Kenapa saya buat dua? Karena nanti agar kita dapat melihat apabila kita membuat tugas maupun materi, kita dapat melihat bagaimana tampilannya ketika nanti disampaikan ke siswa, karena nanti tampilannya tidak sama antara yang dimiliki oleh guru maupun siswa. Kelas yang saya jadikan percobaan kali ini bernama kelas winner ini. Ada 3 siswa di dalamnya. Sekarang kita buka kelasnya. Di sini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Sedangkan di akunnya siswa, ketika dibuka kelas mereka, itu hanya ada 3, yaitu forum, tugas kelas, dan anggota. Mari sekarang kita belajar cara memberikan materi maupun tugas. Di sini kita pilih tugas kelas. Kemudian ada beberapa pilihan di sini, dibuat ini, kita klik. Ada beberapa pilihan, yaitu tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan gunakan kembali postingan, serta yang terakhir adalah topik. Apabila kita ingin memberikan materi kepada siswa, kita pilih materi. Kita beri judul, misalkan bab 1. Di sini kita bisa memberikan materi langsung diketik di sini bisa, atau apabila kita ingin melampirkan file maupun video, itu kita klik tambahkan. Misalkan kita mau mengambil file dari laptop berupa Microsoft Word, kita pilih file, kemudian upload, browse, lalu kita cari di mana letak file kita berada. Misalkan di sini saya mau melampirkan ini, link PAT kelas 7. Ini hanya contoh saja. Kita klik lalu open. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita beri perintah di sini di deskripsi, misalkan baca materi berikut ini. Misalkan seperti itu. Lalu untuk pengiriman kepada siswa, kita bisa lihat di sini, kita bisa pilih. Apabila kita langsung mengirim kepada siswa, pilih saja posting. Sekarang kita coba posting materi yang telah kita buat tadi. Kita klik di posting ini. Nah, di sini sudah keluar. Lalu kita coba buka di akunnya siswa. Nah, nanti siswa membukanya di sini, di forum ini sudah terlihat. Kalau kita langsung memostingnya, pasti langsung terlihat di forum ini atau di tugas kelas. Lalu anak-anak
memilih materi ini, lihat materi. Anak-anak membuka file yang telah kita lampirkan tadi. Nah, ini sudah bisa. Namun apabila kita ingin menjadwalkan materi yang telah kita buat tadi, bisa kita pilih di tanda panah sebelah posting ini, kita klik, lalu pilih jadwalkan. Kita jadwalkan, misalnya mata pelajaran kita pada hari Sabtu pukul 8. Kita jadwalkan. Apabila kita jadwalkan nanti, maka di akun siswa tidak akan terlihat karena kita menjadwalkannya hari Sabtu, sedangkan misalkan hari ini masih hari Jumat, maka di akun siswa materi tersebut tidak akan terlihat. Jadi secara otomatis tidak terlihat. Dan nanti bisa terlihat ketika jam 8 hari Sabtu, sesuai dengan jadwal yang telah kita buat. Kita juga bisa membuat materi dengan lampiran video. Contoh, kita buat lagi materi, misalkan tentang sholat jamak dan qashar. Sekarang kita lampirkan file yang berupa video. Kita klik tambahkan. Misalkan kita ingin melampirkan video dari laptop atau komputer kita pilih file. Sedangkan apabila kita ingin melampirkan video dari YouTube, kita pilih YouTube. Sekarang kita coba file dari laptop terlebih dahulu. Klik file, kemudian upload, browse, kita cari di mana letak video yang ingin kita upload. Misalkan ini, kita open, kita klik videonya dulu, kemudian open. Proses penguploadan ini nanti tergantung seberapa lama durasi video kita atau seberapa besar ukuran video kita. Semakin besar ukuran video, maka semakin lama pula proses uploadnya. Nah, ini sudah. Misalkan kita juga ingin menambahkan video dari YouTube, kita klik tambahkan, kita pilih YouTube, kita cari di sini, misalkan tadi tentang sholat jamak dan qashar. Kita ketik di sini, lalu kita cari. Nah, ini ada banyak sekali video tentang sholat jamak dan qashar. Kita bisa pilih salah satu. Ini satu, klik di video yang kita pilih, lalu tambahkan. Nah, di sini sudah muncul. Ada dua video yang ingin kita lampirkan. Misalkan kita ingin melampirkan satu saja, ya satu saja, salah satu. Apabila dua, boleh. Apabila lebih banyak lagi juga bisa. Misalkan kita beri perintah di sini, simak video berikut ini. Nah, lalu kita posting. Sekarang kita lihat di akunnya siswa. Di sini sudah muncul. Simak video berikut ini. Ketika dibuka video yang kita upload dari komputer, nah, nanti di sini anak-anak bisa memutar videonya atau mendownload videonya.
misalkan tidak bisa langsung diputar, nanti anak-anak bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Sedangkan video dari YouTube ketika dibuka nanti pasti diarahkan ke YouTube atau otomatis langsung memutar dari YouTube seperti ini. Itu tadi cara melampirkan materi yang berisi video. Bapak Ibu sekalian, diharapkan jangan sampai memberikan tugas kepada siswa di materi ini, karena seperti yang kita ketahui tadi, ketika kita membuat materi, maka di sini tidak ada tempat untuk siswa mengumpulkan tugas kita. Jadi kalau misalkan kita memberi materi, ya materi saja tanpa melampirkan tugas. Namun jika kita ingin memberikan materi sekaligus tugas juga tidak apa-apa, tapi letaknya itu bukan di materi namun di tugas, langsung di tugas saja. Sekarang kita coba ya. Kita buat ini, kita pilih tugas. Nah, di sini ada judulnya, misalkan tugas bab 1. Kita bisa memberikan tugas secara langsung di sini. Misalkan kita mau memberi tugas jawaban singkat ataupun uraian, kita bisa langsung di sini. Atau kita juga bisa melampirkan soal dari file kita Microsoft Word. Caranya sama dengan melampirkan materi tadi. Setelah kita membuat tugas, di sini bisa dilampirkan file atau langsung di petunjuk opsional ini. Lalu kita bisa memberikan poin. Misalkan poin maksimalnya 100. Kemudian apabila kita ingin memberikan tenggat waktu, bisa di sini, atau apabila tidak juga boleh saja. Kemudian apabila langsung ditugaskan, ini kita contohkan, kita memberi petunjuk agar siswa setelah mengerjakan foto hasil pekerjaanmu lalu kirim di forum ini. Sudah. Lalu kita tugaskan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara materi dan tugas terlihat pada gambarnya ini. Logonya berbeda. Ini materi, ini tugas. Sekarang kita coba buka di akunnya siswa. Nah, ini sudah muncul memposting tugas baru, tugas bab 1. Kita coba buka. Nah, di sini setelah mengerjakan foto hasil pekerjaanmu lalu kirim di forum ini. Perbedaannya dengan materi tadi, apabila materi tidak bisa muncul fasilitas untuk pengiriman tugas. Sedangkan untuk tugas ini ada fasilitas pengumpulan tugas di sini. Jadi misalkan anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya, lalu anak-anak memilih tambah atau buat, lalu file, anak ini memilih misalkan pekerjaannya ini, kemudian diklik pekerjaannya, open. Nah, lalu serahkan.
diserahkan. Mengapa ini saya perlihatkan? Jadi nanti ketika ada anak yang mungkin bingung dengan cara pengiriman tugasnya, Bapak Ibu sekalian bisa menjawab pertanyaan mereka. Kemudian coba kita buka di akun guru tadi, kan sudah ada tadi yang mengerjakan satu anak. Coba kita buka. Nah, tadi kelas winner yang sudah saya buat ada 3 siswa. Nah, ini di sini maksudnya satu diserahkan adalah sudah ada satu anak yang mengumpulkan, dan 2 diberikan ini berarti 2 anak belum mengumpulkan tugas. Sekarang coba kita lihat tugas anak yang sudah dikumpulkan. Lihat tugas. Lalu ini ada 3 siswa, yang satu sudah mengumpulkan. Ini ada keterangannya diserahkan. Kita bisa membuka tugasnya, misalkan berupa foto, kita klik. Di sini akan muncul hasil pekerjaan siswa dan kita bisa langsung memberikan nilai kepada siswa. Misalkan di sini sebelah kanan ini kita beri nilai 90. Kita juga bisa memberikan komentar di hasil pekerjaan siswa tadi, di sini letaknya. Atau jika tidak menghendaki juga tidak apa-apa. Misalkan sudah bagus, tingkatkan lagi. Nah, lalu kita posting. Kalau ingin memberikan komentar kita posting, kalau tidak usah. Apabila kita ingin mengembalikan tugas siswa, maksudnya ingin memberitahu siswa akan nilainya, kita klik kembalikan. Namun apabila kita tidak ingin memberitahu siswa dengan nilai yang kita berikan, maka tidak usah dipilih kembalikan. Coba kita pilih kembalikan. Kembalikan. Sekarang kita cek di akun siswa tadi. Nah, di sini sudah muncul nilai dari anak tadi, yaitu 90. Dan komentar yang sudah kita tulis tadi muncul di sini. Sudah bagus, tingkatkan lagi. Bapak Ibu sekalian, karena kita mengajar bukan satu kelas saja, maka kita bisa membagikan materi yang sama kepada beberapa kelas. Misalkan kelas 7E materinya sama dengan 7F, 7G, dan 7H. Kita bisa mengupload materi satu kali saja dan menyalinnya ke kelas yang lain. Begini caranya. Misalkan saya sudah membuat materi ke kelas 7E ini. Kelas 7E yaitu iman kepada Allah. Namun di kelas 7F saya belum membuat dan ingin membuat materi yang sama dengan 7E tadi. Kita pilih 7F. Lalu kita pilih tugas kelas. Di sini 7F belum ada materinya. Kita ingin membuat yang sama dengan 7E, maka caranya kita klik buat. Lalu pilih gunakan kembali postingan. Kita pilih, klik. Lalu pilih kelas yang tadi, yaitu kelas 7E. Kelas 7E ini kita klik. Nah, ini babnya iman kepada Allah. Lalu kita klik, kemudian gunakan kembali.
Sudah, lalu kita pilih posting. Kalau ingin mempostingnya secara langsung, kalau ingin memberikan waktunya, misalkan kalau 7E Senin, 7F Selasa, berarti nanti bisa dijadwalkan. Kalau tidak, langsung posting saja. Setelah diposting, secara otomatis 7F sudah ada materi tentang iman kepada Allah. Jika ingin menyalin materi ini di kelas G atau H, caranya sama. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.